Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Caroline dengan NIM J1A120146. Saya dari Kesmas kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu konsep dasar pendidikan kesehatan. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih definisi dari pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah upaya-upaya yang terencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Nah, yang kedua itu, apa sih pentingnya pendidikan kesehatan? Nah, dalam masalah kesehatan di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini, pada prinsipnya menyangkut dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Dua pendekatan ini tuh harus sejalan, tidak boleh tidak sejalan, karena dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat ini, terutama di Indonesia ini, harus sejalan aspek fisik dan aspek non-fisiknya. Nah, aspek fisik ini menyangkut dengan non-perilaku seseorang atau masyarakat, sedangkan aspek non-fisik menyangkut dengan perilaku kesehatan seseorang atau masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan itu sangat penting untuk menambah wawasan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Lanjut, yang ketiga itu ada tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan ini dapat dikategorikan dalam beberapa bagian. Yang pertama, tujuan kaitannya dengan batasan sehat. Maksudnya, tujuan pendidikan kesehatan berdasarkan WHO adalah mengubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku hidup yang tidak sehat menjadi perilaku hidup yang sehat. Misalnya, dalam kebiasaan makan. Dulu, orang itu jarang sekali untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Dan sekarang, orang-orang itu rajin mengkonsumsi buah dan sayur untuk kesehatannya. Ada lagi yang kedua, tujuan merubah perilaku kaitannya dengan budaya, yaitu sikap dan perilaku adalah bagian dari budaya. Kebiasaan, adat istiadat, tata nilai atau norma adalah kebudayaan. Meskipun begitu, secara garis besar, tujuan dari pendidikan kesehatan itu tetap mengubah perilaku hidup yang tidak sehat menjadi perilaku hidup yang sehat. Yang ketiga, sasaran. Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia adalah masyarakat umum dengan berorientasi pada masyarakat pedesaan, juga masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, pemuda, remaja, dan lain sebagainya. Ada pula termasuk dalam kelompok khusus, yaitu kelompok lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sekolah agama, swasta maupun negeri. Yang keempat, ada tahap-tahapan kegiatan. Oleh karena mengubah perilaku seseorang itu tidak mudah, maka kegiatan pendidikan kesehatan harus melalui tahap-tahap yang hati-hati. Secara ilmiah itu terbagi menjadi yang pertama, tahap sensitisasi. Pada tahap ini dilakukan pemberian informasi untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terhadap adanya hal-hal penting berkaitan dengan kesehatan. Nah, misalnya itu kesadaran tentang adanya pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan kegiatan imunisasi. Yang kedua, ada tahap publisitas. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap sensitisasi yang bertujuan menjelaskan lebih lanjut jenis pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Misalnya adanya puskesmas, adanya posyandu, adanya polindes, dan pustu. Lalu yang ketiga ada tahap edukasi. Tahap selanjutnya adalah tahap edukasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mengarahkan perilaku yang diinginkan oleh kegiatan tersebut. Cara yang digunakan adalah dengan belajar mengajar. Jadi, di tahap edukasi ini, kita sebagai pelayan kesehatan itu harus memberikan edukasi terhadap masyarakat di sekitarnya. Misalnya, kita memberi edukasi tentang bahayanya merokok. Ada lagi edukasi tentang gizi ibu hamil dan lain sebagainya. Yang keempat, ada tahap motivasi.
Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap edukasi. Ini berarti bahwa setelah mengikuti pendidikan kesehatan, individu atau masyarakat dianjurkan untuk mampu mengubah perilaku sehari-hari sesuai dengan perilaku yang telah dianjurkan. Pada tahap motivasi ini, individu atau masyarakat diberikan motivasi agar individu atau masyarakat termotivasi untuk melakukan kegiatan yang sehat. Misalnya, kita memberikan motivasi tentang bahayanya merokok. Kita memberikan motivasi kepada masyarakat tentang gizi untuk ibu yang hamil agar anaknya sehat juga, ibunya sehat saat persalinan. Lalu ada peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Peran pendidikan kesehatan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Maksudnya adalah agar sarana lingkungan fisik dan non-fisik dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal, maka harus diperlukan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua, peran dalam perilaku. Maksudnya itu tujuan akhir dari pendidikan kesehatan adalah agar masyarakat dapat mempraktikkan hidup sehat bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat, atau masyarakat dapat berperilaku hidup sehat atau healthy lifestyle. Yang ketiga, ada peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Dalam rangka perbaikan kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Kesehatan telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat dalam bentuk puskesmas. Tidak kurang dari 7.000 puskesmas tersebar di seluruh Indonesia. Namun sayang, pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat itu belum optimal. Yang keempat, ada peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Orang tua yang sehat dan gizinya baik akan mewariskan kesehatan yang baik pula kepada anaknya. Sebaliknya, kesehatan orang tua, khususnya kesehatan ibu yang rendah dan kurang gizi, akan mewariskan kesehatan yang rendah pula kepada anaknya. Lalu, apa sih ruang lingkup pendidikan kesehatan? Ruang lingkup pendidikan kesehatan, baik sebagai ilmu maupun seni, sangat luas karena mencakup segi kehidupan masyarakat. Ruang lingkup pendidikan kesehatan didasarkan pada aspek kesehatan, tatanan dan pelaksanaan, dan tingkat pelayanan. Yang pertama ada berdasarkan aspek kesehatan. Pada aspek kesehatan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada aspek promotif dan ada aspek pencegahan dan penyembuhan. Aspek promotif itu sasaran pendidikan adalah kelompok yang sehat, 80-85% populasi. Derajat kesehatan cukup dinamis meskipun dalam kondisi sehat, tetapi perlu ditingkatkan dan dibina kesehatannya. Lalu, yang kedua ada aspek pencegahan dan penyembuhan. Pada aspek ini, upaya pendidikan kesehatan mencakup 3 upaya atau kegiatan. Yang pertama ada pencegahan tingkat primer, yang kedua ada pencegahan tingkat kedua atau sekunder, yang ketiga ada pencegahan tingkat ketiga atau tersier. Yang pertama, pencegahan tingkat primer. Sasaran pendidikan adalah kelompok risiko tinggi, misalnya ibu hamil dan menyusui, ada perokok, obesitas, dan pekerja seks. Tujuan upaya pendidikan adalah menghindarkan mereka agar tidak jatuh sakit atau terkena penyakit. Yang kedua ada pencegahan tingkat kedua atau sekunder. Sasaran pendidikan adalah penderita penyakit kronis, misalnya asma, DM, dan TBC. Tujuan pendidikan adalah memberi penderita kemampuan mencegah penyakitnya bertambah parah. Yang ketiga, pencegahan tingkat ketiga atau tersier. Sasaran pendidikan adalah kelompok pasien yang baru sembuh. Tujuannya adalah memungkinkan penderita segera pulih kembali dan mengurangi kecacatan semaksimal mungkin. Ada pula yang kedua itu berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaan. Yang pertama, tatanan keluarga. Sasaran utama dari tatanan keluarga ini adalah orang tua. Yang kedua, tatanan sekolah. Sasaran utama dari tatanan sekolah ini adalah guru. Yang ketiga, tatanan tempat kerja. Sasarannya adalah pemilik, pemimpin, atau manajer.
Yang keempat, tatanan tempat umum. Sasarannya adalah para pengelola tempat umum. Yang kelima, fasilitas pelayanan kesehatan. Sasaran utamanya adalah pemimpin fasilitas kesehatan. Lalu yang ketiga ada berdasarkan tingkat pelayanan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan dengan konsep 5 level of prevention menurut Lev and Clark pada tahun 1965. Yang pertama ada health promotion atau peningkatan kesehatan. Yang kedua ada specific protection atau perlindungan khusus. Yang ketiga early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera. Yang keempat ada disability limitation atau pembatasan kemungkinan cacat. Dan terakhir yang kelima rehabilitation atau rehabilitas. Lalu ada perencanaan program pendidikan kesehatan. Perencanaan program merupakan kegiatan utama dalam usaha kesehatan masyarakat. Pendidik kesehatan berpendapat adanya kerangka struktur perencanaan saja belum atau tidak menjamin pelaksanaan itu benar. Struktur menjadi hidup dan berfungsi jika dilakukan melalui kerja sama tim, dan semua yang terlibat harus ikut serta dan harus berkomunikasi, tidak hanya lip service. Fungsi perencanaan program pendidikan kesehatan yakini sebagai pedoman pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan kegiatan atau program baru berperan bila fungsi perencanaan telah selesai dilaksanakan. Ada pula langkah-langkah perencanaan pendidikan kesehatan. Yang pertama, menentukan prioritas pengajar. Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, hendaknya kita mengidentifikasi aspek epidemiologi dan aspek perilaku sasaran berhubungan dengan penyakitnya. Yang kedua, ada identitas pelajar. Pertama, mengidentifikasi dulu area atau pesan pokok atau topik. Yang kedua, mengidentifikasi sasaran. Sasarannya itu bisa individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi tempat. Yang keempat, mengidentifikasi waktu, hari, tanggal. Lalu yang ketiga, menentukan tujuan. Di sini terdapat dua jenis tujuan, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum itu mempunyai faktor-faktor yang perlu ditimbangkan dalam merumuskan tujuan umum. Yang pertama, berorientasi dan menunjang tujuan pendidikan. Yang kedua, berdasarkan karakteristik tujuan khusus sasaran. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan sikap sasaran. Yang keempat, menggambarkan perilaku yang harus ditampilkan. Yang kelima, harus didukung pokok bahasan dan pokok-pokok bahan yang akan dikuasai sasaran. Ada pula tujuan instruksional khusus. Hal-hal yang harus diperhatikan pada tujuan instruksional khusus adalah yang pertama, menggunakan istilah atau kata operasional. Yang kedua, dalam bentuk hasil belajar. Yang ketiga, berbentuk tingkah laku sasaran. Yang keempat, meliputi satu jenis kemampuan. Tujuan khusus harus memenuhi 4 unsur komponen, yaitu pertama, audiens. Yang kedua, perilaku spesifik yang diharapkan sasaran setelah proses belajar mengajar. Yang ketiga, condition, syarat atau keadaan yang harus dipenuhi atau dikerjakan sasaran saat dites. Yang keempat, degree, tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku tersebut. Yang keempat, ada menentukan isi atau materi. Syarat isi atau materi pendidikan kesehatan harus berorientasi pada tujuan khususnya, harus menunjang pencapaian tujuan khususnya, harus disusun berdasarkan masing-masing tujuan khusus. Kegiatan mengajar harus sesuai dengan atau berhubungan dengan kegiatan belajar. Yang kelima, menentukan metode. Metode harus sesuai tujuan dan dapat mempercepat pencapaian tujuan. Juga bahan atau materi yang akan dikerjakan, alat yang tersedia, jumlah sasaran,
mendorong sasaran tingkat aktif belajar, juga waktu dan kondisi saat proses belajar berlangsung. Yang keenam, alat dan sumber pelajaran. Alat belajar merupakan alat bantu yang dapat memperlancar jalannya pengajaran, sehingga materi mudah dikuasai sasaran. Sumber pengajaran merupakan sumber atau tempat materi yang akan diberikan dapat diperoleh. Yang ketujuh, menentukan evaluasi. Evaluasi atau penilaian merupakan kegiatan untuk mengecek atau mengontrol pencapaian tujuan. Rumusan evaluasi dibuat dalam bentuk butir pertanyaan yang jumlah minimal sama dengan rumusan tujuan khusus. Lalu, apa sih hubungannya pendidikan kesehatan dengan promosi kesehatan? Nah, pendidikan kesehatan bagian dari promosi kesehatan merupakan sebuah judul buku gerakan Irchan Majhoedis dan Eko Suryani. Dalam buku tersebut, menjelaskan disiplin ilmu yang saling mendukung untuk kepentingan promosi kesehatan, termasuk di dalamnya untuk kepentingan pendidikan kesehatan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Di antaranya adalah teori psikologi perilaku, teori belajar mengajar, penyuluhan, ilmu komunikasi, pemasaran sosial, dan lain sebagainya. Dalam konsep promosi kesehatan, pendidikan kesehatan merupakan faktor yang sangat penting. Pendidikan kesehatan mengacu pada setiap gabungan pengalaman belajar yang dipolakan untuk memudahkan penyusunan perilaku secara sukarela yang memperbaiki kesehatan individu. Pendidikan kesehatan berusaha membantu individu mengontrol kesehatannya sendiri dengan mempengaruhi, memungkinkan, dan menguatkan keputusan atau tindakan sesuai dengan nilai dan tujuan mereka sendiri. Nilai pendidikan naik turun bersama tingkat pengetahuan yang telah diperoleh, dan dalam upaya pendidikan mungkin masih penting pada orang-orang yang tingkat pengetahuannya masih rendah. Demikian yang bisa saya jelaskan dalam bab 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.